Terima kasih. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada yang terhormat Ibu Intan Prasti Hapsari Wijaya, Magister Pendidikan, Magister Psikologi. Kami persilahkan. Bu Intan sudah bisa. Oke, Bu Intan. Baik, saya persilahkan, Bu Intan. Sudah? Tes? Sudah? Tes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta webinar 2 di Prodi PG Baut UNP Kediri. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan terus tetap bahagia. Dalam rangka mengabdi pada negeri di tengah wabah pandemi ini, Prodi PG PAUD UNP Kediri kembali mengadakan kegiatan webinar 2 dengan tema peran orang tua dalam mengenali perilaku anak saat berinternet selama SFH. Terima kasih atas antusias dan kerjasama dari banyak para peserta webinar ini. Semoga dari kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Ketua Program Studi PG PAUD. Baik, Bapak Ibu dan para peserta, kita mulai penyampaian pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Bima Yulianto. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Eskausi Hadi Nugroho, Magister Psikologi. Yang ketiga Bapak Anggara Utomo, Magister Pendidikan, Magister Psikologi. Ketiga narasumber kita, beliau adalah staf dosen mengajar di program studi PG PAUD UNP PGRI Kediri. Baiklah semuanya, sebelumnya patut kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena atas limpah rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi meskipun melalui media online. Silaturahmi ini kita manfaatkan untuk mengisi kegiatan kita agar tetap bisa produktif, yaitu seminar dengan tema peran orang tua dalam mengenali perilaku anak saat berinternet selama belajar di rumah. Perlu saya sampaikan, kami menetapkan mengusung tema ini karena merupakan bentuk keprihatinan kita, terutama sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai masyarakat, di mana penggunaan internet
akhir-akhir ini sangat luar biasa peningkatannya, bagaimana dilakukan oleh The Asian Parent Insight pada tahun 2014, kurang lebih ada 98% orang tua di Asia Tenggara itu mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menggunakan internet. Sekali lagi, tahun 2014 saja, dari survei yang dilakukan oleh The Asian Parent Insight, 98% orang tua mengizinkan putra-putri tercintanya untuk menggunakan internet. Penggunaan smartphone bukan hanya untuk kebutuhan pendidikan, tapi sudah meluas sebagai kebutuhan hiburan dan juga kebutuhan ekonomi. Bahkan yang menarik dan yang menjadi keprihatinan kita bersama, anak-anak pada saat itu penggunaan atau durasi waktu penggunaan smartphone atau tablet atau gadget itu 1 jam pada setiap kali penggunaan. Nah, sebenarnya orang tua sudah muncul kekhawatiran dan kecemasan, di mana dengan berbagai macam situs ya, dan konten yang mungkin tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, itu menjadi permasalahan, sehingga diperlukan usaha, utama dari orang tua ya, dari guru, dari pendidik, untuk bisa mendampingi sekaligus mengawasi penggunaan internet pada anak supaya betul-betul bisa bermanfaat. Yang kedua, juga dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Survei dilakukan pada tahun 2018. Yang menarik ini khusus di Indonesia, 64,8% atau sekitar 171,1 juta ya, warga di Indonesia menggunakan jasa internet ini. Dan yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa. Jadi dari pengantar tadi, sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai pendidik, tentu ini menjadi satu PR ya bagi kita semuanya, bagaimana kita bisa melakukan pendampingan, melakukan pengawasan pada putra dan putri kita, khususnya di masa pandemi ini. Dan umumnya, baik ini masa pandemi maupun nanti ketika sudah selesai masa pandemi. Baiklah, Bapak Ibu dan seluruh para partisipan, ini tampaknya Bapak Dr. Dimas sudah siap untuk presentasi. Untuk pemateri yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Dr. Dima Yulianto, Magister Psikologi, untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Silakan Bapak Dima. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Semua sehat? Dan walafiat. Tetap semangat dan terus berkarya di tengah-tengah pandemi. Ya, semoga musim pandemi segera berakhir. Ya, saya sangat senang sekali dapat mengikuti webinar
ya. Mohon maaf, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dema Yulianto. Saya sebagai salah satu dosen PG PAUD FKIP UN PGRI Kediri. Acara ini dapat terselenggara atas kekompakan dan kerjasama dosen di Prodi PG PAUD. Baik, langsung saja saya akan memaparkan tentang materi sebelumnya. Ayah dan bunda, perkembangan teknologi adalah hal yang tidak bisa kita hindarkan dan membawa banyak perubahan. Hampir semua aktivitas terasa mudah untuk dikerjakan. Akan tetapi banyak dampak tidak mudah dikendalikan. Oleh karena itu, ayah dan bunda perlu memahami dunia internet dan mengajarkan penggunaannya kepada anak secara bijak. Untuk materi yang akan saya paparkan adalah tantangan internet bagi orang tua. Kalau sebelum waktu kemarin kita ada tantangan internet bagi anak-anak, sekarang giliran bagi orang tuanya. Untuk yang pertama, kemudahan akses internet. Ya, di sini yang jadi permasalahan adalah anak-anak makin mudah untuk memasuki dunia online. Para orang tua khususnya dihimbau untuk lebih membantu anak dalam belajar berperilaku yang pantas ketika si anak sedang berinternet. Bukan hanya mengajari tentang situs mana yang aman dan pantas untuk diakses buat anak-anak. Untuk yang kedua, jadi di sini nggak ada batasan, ya. Bebas online tanpa aturan. Maksud di sini bebas, anak-anak dengan leluasa mengunjungi situs-situs dan berkomunikasi melalui jejaring sosial. Peran orang tua, khususnya di sini, diharapkan dapat menerapkan tentang aturan bagaimana cara berinternet dan terlibat dalam penggunaannya. Untuk yang ketiga, anak zaman sekarang, atau istilahnya kita sebut zaman now, tahu bagaimana banyak daripada orang tuanya itu sendiri. Semakin dewasa, anak makin lihai dalam berselancar di internet, melebihi orang tuanya, mengakali, dan mengatur jejak penggunaan atau istilahnya historis adalah hal yang harus diwaspadai sebagai penghilang jejak. Orang tua harus menambah wawasan agar lebih paham penggunaan internet beserta perangkat pengamanannya. Untuk yang keempat, mendapatkan beragam konten. Anak akan terhubung dengan dunia internet, mendapatkan informasi secara otomatis tanpa ada saringan.
Tugas orang tua mendampingi anak untuk berpikir secara kritis dan analisis tentang apa yang mereka dapatkan. Yang kelima, anak ingin kebebasan. Freedom. Orang tua perlu memberikan arahan melalui diskusi tentang topik-topik dengan anak ya, sehingga anak merasa mendapatkan kebebasan dan orang tua dapat mengontrol dengan cara yang nyaman dalam penggunaan internet. Selanjutnya, bagaimana ya cara mengenalkan internet berdasarkan usia anak? Usia 2-6 tahun. Anak tidak diperkenankan menggunakan internet sendiri. Peran orang tua menumbuhkan karakter anak sejak dini sebagai pondasi pertahanan terhadap pengaruh lingkungan. Mendampingi anak agar mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua. Memilih situs yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolah. Misalnya, pengenalan huruf, angka, dan pengetahuan dasar. Sedangkan untuk usia 7 sampai dengan 12 tahun, di sini anak mulai meminta kebebasan. Beda dengan yang tadi, di sini lebih banyak orang tua mengeksplorasi sendiri dalam berinternet. Untuk peran orang tuanya, menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka dan memasang perangkat pengamanan penggunaan internet agar anak tetap leluasa. Masalah tempat. Membuat aturan bersama mengenai waktu penggunaan internet. Usia 13 sampai dengan 15 tahun, anak membutuhkan lebih banyak pengalaman dan kebebasan. Peran orang tua mengenalkan fungsi internet untuk membantu tugas sekolah maupun menemukan hal-hal yang berkaitan dengan hobi mereka. Menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka, memasang perangkat pengamanan penggunaan internet agar tetap leluasa, dan membuat aturan waktu internet bersama anak. Adanya kesepakatan. 16 sampai dengan 18 tahun. Ini masa yang sulit. Remaja, pencarian jati diri. Anak mulai aktif menjalani kehidupan sosialnya. Mereka mencoba mencari informasi untuk memenuhi rasa ketertarikan dan penasarannya. Di sini peran orang tua menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka dan memasang perangkat pengaman penggunaan internet agar anak lebih leluasa atau tetap leluasa. Membuat aturan bersama, memberikan pemahaman agar anak tetap waspadalah. Berinternet di tengah keluarga, khususnya pada saat pandemi, ini bisa kita terapkan. Biasanya kalau musim pandemi, anak lebih cenderung berinternet daripada bermain ke rumah temannya. Yang pertama, jika di rumah ada anak ya usia 0 sampai 6 tahun, gunakan internet bersama dengan anggota keluarga lain yang lebih dewasa.
adanya pengawasan. Pelajarilah sarana komunikasi dan kandungan informasi yang ditawarkan oleh internet bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Berikan pengertian kepada seluruh anggota keluarga untuk tidak menanggapi, menjawab setiap email ataupun obrolan pribadi dari orang yang tak dikenal. Pertegaslah kepada siapapun yang menggunakan internet di rumah untuk tidak memberikan data pribadi atau keluarga kepada orang yang tak dikenal. Ajarkan anak untuk segera meninggalkan situs yang tidak pantas atau yang membuat mereka tidak nyaman. Tegaskan kepada anak untuk tidak gegabah merencanakan pertemuan langsung dengan seseorang yang baru mereka kenal saat berinternet. 7. Tempatkan komputer di tempat yang mudah diawasi. Berilah batasan waktu untuk berinternet. Sekian, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bima Yuryanto yang sudah memaparkan materi tentang bagaimana tantangan orang tua menghadapi putra-putrinya yang sedang berinternet. Ya. Untuk para peserta yang sudah siap dengan pertanyaannya, nanti mohon untuk disampaikan di akhir sesi ya. Jadi sekali lagi, bagi para partisipan yang akan menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Bima, nanti kami persilahkan untuk ditanyakan di akhir sesi. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Dima. Materi yang kedua akan kami panggil. Tampaknya sudah tersambung dengan Bapak Fauzi Hadi Nugroho. Beliau juga staf pengajar di program studi PG PAUD UNP Kediri. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi adalah bagaimana peranan orang tua untuk melakukan pencegahan terjadinya eksploitasi seksual pada anak usia dini. Kita tahu juga informasi yang kita dapatkan baik di media cetak, media elektronik, ya, media online. Di akhir-akhir ini kan banyak perilaku-perilaku dari masyarakat, ya, khususnya berkaitan dengan eksploitasi seksual ya pada diri anak ya. Baik, kami berikan waktu kurang lebih 20 menit ya kepada Bapak Fauzi untuk memaparkan materinya. Kami persilahkan. Tes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar 2 program studi PG PAUD UNP Kediri. Baik, saya akan melanjutkan materi dari tema hari ini. Sebetulnya saya ini lebih kepada
fungsi dan peran orang tua pada penggunaan gadget ya, atau smartphone pada anak-anak. Ini ada satu pertanyaan. Jadi pada zaman dulu itu TV dianggap sebagai momok bagi anak, karena dianggap mempengaruhi prestasi mereka. Kenapa anak senang menonton TV? Karena orang tualah yang memfasilitasi dan mengenalkannya pertama kali pada mereka. Saat ini yang sedang ramai adalah penggunaan gadget atau handphone atau smartphone yang kita bisa melihat setiap hari di sekitar kita. Banyak dari anak-anak kita, keluarga kita itu hampir setiap hari menggunakan gadget. Tidak bisa dihindari karena memang ini eranya era digital dan smartphone sangat penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi Bapak Ibu peserta dan juga adik mahasiswa, jika Anda melihat gambar ini, tayangan ini, apa yang ada di benak Anda? Mungkin Anda menganggap bahwa ini anak-anak yang negatif ini. Mereka menggunakan handphone, tidak berkomunikasi, begitu ya. Tapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa ternyata ini salah satu cara di luar negeri, jadi anak secara bersama-sama diberi waktu untuk menggunakan handphone dengan waktu yang ditentukan. Nah, setelah selesai mereka bermain dalam dunia maya ini, mereka akan kembali lagi untuk beraktivitas seperti main seperti biasanya. Jadi mereka tinggalkan handphonenya, mereka bermain lagi. Mungkin berbeda dengan kita yang dari Indonesia. Jika orang tua tidak mampu memanage penggunaan handphone ini. Oke, Bapak Ibu peserta dan juga adik mahasiswa. Ada satu pertanyaan, alasan mengapa orang tua itu memberikan gadget pada anak? Yang pertama, mereka menganggap bahwa ini adalah satu keharusan, karena semuanya punya, karena saudara saya punya, teman-temannya punya. Jadi saya harus membelikan anak saya handphone atau gadget, agar dia bisa bermain. Yang ketiga, kenapa memberikan gadget? Mereka menganggap, orang tua menganggap bahwa dengan HP anak akan bisa pintar atau pandai. Nah, nanti di tengah-tengah nanti kita akan diskusi, akan saling belajar untuk mengkaji apakah benar alasan-alasan seperti ini. Ini hasil survei saya pribadi bahwa yang keempat adalah sebagai pengganti peran orang tua. Ternyata sebagian besar orang tua itu memberikan gadgetnya itu karena mereka tidak mau setiap hari mendampingi anaknya dalam bermain. Padahal sebenarnya orang tua adalah mainan yang terbaik bagi anak. Nah, yang kelima adalah alasannya adalah takut dianggap ketinggalan zaman. Jadi orang tua ketakutan sehingga mereka lebih banyak untuk memberikan handphonenya pada anak-anaknya. Namun ada beberapa kesalahan yang bisa kita peroleh, yang kita temukan dalam lapangan, bahwa ketika orang tua memberikan smartphone-nya pada anak, orang tua sebagian tidak mampu memahami fungsinya seperti apa, nanti bahaya apa tidak. Bahkan ada orang tua yang tidak mampu menggunakan, tapi membelikan anaknya itu smartphone. Yang kedua, kesalahan yang fatal juga adalah tidak memberikan pengawasan atau pendampingan dalam penggunaan gadgetnya sejak usia dini. Apalagi nanti ketika dewasa, ya, ketika dewasa, jika tidak diberi pengawasan dan kontrol, maka apa yang terjadi? Ya, kita selalu berpikir bahwa media itu negatif, bahwa gadget itu negatif. Yang ketiga adalah
orang tua tidak mampu memanajemen waktu penggunaan gadget. Jadi Bapak Ibu, ini sebetulnya smartphone, gadget, tablet, laptop itu bagus semua. Semuanya baik. Tidak ada yang jahat. Yang tidak baik adalah yang menggunakan dan yang mengisi konten-konten yang negatif. Jadi sesungguhnya ini adalah media yang sangat baik. Internet itu ya. Yang tidak baik adalah mereka-mereka yang mengisi konten-konten yang negatif dan juga mereka-mereka yang memanfaatkan konten-konten negatif tersebut. Ya, kita selalu menilai bahwa ketika ada seorang anak memegang handphone, itu kita selalu menilai, wah ini anak yang malas. Padahal dengan handphone tadi mereka juga belajar, ya, juga belajar. Oke, ini kira-kira gambaran kecil saja bahwa saat ini kalau kita di rumah, mungkin nanti Lebaran, kita juga sering menemukan bahwa ketika ketemu orang tua, kakek nenek itu semuanya aktif dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin gambar ini Anda juga mempersepsi bahwa ini ada satu hal yang tidak baik ya, tidak baik. Sebetulnya medianya ini baik sebetulnya, namun cara menggunakannya yang kurang baik, yang kita perhatikan di situ ya. Nah, makanya di sini ada gambar saya tunjukkan bahwa kita jangan pernah menyalahkan gadget atau smartphone itu. Yang perlu kita salahkan atau yang perlu kita kaji atau yang perlu kita diskusikan itu adalah bagaimana penggunaan yang benar, konten-konten apa yang harus kita lihat untuk anak-anak kita. Ini yang harus kita cermati secara bersama. Jangan selalu menganggap bahwa anak pegang HP itu salah, sehingga kita menilai dia ini anak yang malas, gak mau belajar. Belum tentu ya. Oke, ini yang paling penting adalah kesadaran orang tua. Di tampilan ini bahwa ada seorang anak yang belajar, tapi si ayah dan ibunya itu pegang HP. Ini kira-kira di antara kita ada yang mengalami seperti ini atau tidak? Ya. Jadi ini membuktikan bahwa ternyata orang tua sendiri juga masih belum mengerti kapan menggunakannya. Ya. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Jadi kalau anak belajar itu ya kita harus total dalam mendampingi mereka. Nah, apakah anak bisa depresi karena orang tua? Kemungkinan bisa. Ya, karena orang tua juga sibuk dengan dunia sendiri. Kita sering menyalahkan bahwa anak-anak itu yang banyak ketidakmampuan dalam menggunakan handphone, tapi yang lebih parah adalah orang tua sendiri yang tidak mampu memanajemen waktunya dalam penggunaan. Coba kita bisa lihat ini. Gambar yang sebelah kiri ini ada anak perempuan. Seolah dia ini tidak dianggap polisi ayah yang dia sedang ngasih dalam handphonenya. Sedangkan yang gambar sebelah kanan adalah seorang anak, kemudian di sebelahnya ada ayah dan ibunya yang menggunakan smartphone. Jadi di tengah-tengah ini ada anak yang tidak, ada yang menyuapi. Nah, apakah nanti dampaknya si anak ini pada handphonenya atau dampak orang tua ketika menggunakan handphone pada anak? Nah, kita juga bisa melihat di internet itu banyak yang positif, ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh anak-anak di rumah untuk belajar, membaca, menulis, dan berbagai pengetahuan dari media internet. Namun, internet juga bisa jadi negatif, ya, ketika dalam penggunaannya tidak sesuai dengan batas-batas usia, terutama, atau berlebihan dalam penggunaan. Nah, makanya yang paling penting adalah
Tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Zima adalah pentingnya pengawasan dalam keluarga. Setiap anak menggunakan handphone, kita harus tahu apa yang dia buka, konten apa yang dia lihat. Kita harus bisa memulai sejak usia dini ya. Karena kalau kita tidak mulai dari usia dini, nanti ketika mereka SMP, SMA kita baru bertanya, maka mereka akan cenderung melawan. Karena tiba-tiba saja kenapa orang tuaku mengontrol aku sekarang. Nah, maka sejak usia dini lebih bagus daripada terlambat. Ya, yang paling penting adalah pendampingan bagi anak, bagi dari orang tua, dari ayah dan ibu. Kemudian ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Para peserta webinar, media, gadget, atau smartphone, ini semuanya memiliki dampak. Dampak yang positif dan negatif. Saya menyebut beberapa saja. Ya. Misalkan tentang kognitif dan bahasa. Melalui gadget ya, atau smartphone, mereka juga belajar untuk menambah kosakata, juga meningkat kemampuan membacanya. Itu dampak positifnya. Ya. Secara fisik juga demikian. Dari informasi yang ada di dalam gadget dan kegiatan-kegiatan aktivitas, mereka juga belajar menari juga bisa dari gadget, senam dan sebagainya. Namun juga memiliki dampak yang negatif jika berlebihan. Ada kemungkinan gangguan mata karena radiasi, ya, sulit tidur misalnya karena media itu mengeluarkan cahaya-cahaya yang bisa menimbulkan sulit tidur ya pada mata. Kemudian sosial emosional, ini juga ada dampak positifnya juga. Ketika yang dilihat ini adalah tayangan-tayangan yang baik, menarik, mereka juga akan berkembang dengan baik sosial emosionalnya. Namun mungkin jika mereka melihat konten-konten yang tidak baik, game saja, ya, game saja, ini bisa menimbulkan perilaku yang agresif, marah, cemas, ketakutan. Nah, tinggal nanti bagaimana kita sebagai orang tua memilihkan mau kita ambil yang mana, positifnya atau negatifnya. Pada sikap dan perilaku juga demikian, Bapak Ibu. Jadi pada anak-anak yang cenderung tidak ada kontrol dalam penggunaan media, mereka akan cenderung untuk apatis, tidak peduli atau antisosial. Ya, mereka akan cenderung untuk tertutup. Ya, karena dia sibuk dengan dunia barunya, dengan dunia maya yang selama dia alami itu, menggunakan gadget itu. Dan juga perkembangan moral dan spiritual. Ini juga dia diperoleh bisa dari media. Yang terakhir adalah dampak positif negatif dari perkembangan seksual. Ya. Kalau dampak positifnya mungkin secara seksual tidak begitu tampak ya, tapi yang negatif ini yang tampak. Ketika nanti mereka mulai tertarik dengan konten-konten seperti itu, kemudian orientasinya yang salah, maka nanti akan muncul penyimpangan perilaku seksual. Makanya nanti untuk berikutnya nanti mungkin dari Bapak Anggara nanti akan bisa menjelaskan bagaimana cara mencegahnya. Saya tuliskan beberapa gejala kecanduan gadget. Tadi sudah di awal sudah saya sampaikan bahwa ini ada gangguan penglihatan, anak juga kurang konsentrasi, karena dia hidup di dua perhatian. Yang pertama dia memperhatikan gadgetnya atau smartphone-nya, yang kedua dia dengan lingkungan yang nyata di situ. Jadi ini juga akan melemahkan konsentrasi jadi anak juga menjadi anak yang mudah pelupa. Kemudian sulit tidur. Ya, mungkin dialami oleh Bapak Ibu, atau mungkin saudara kita atau anak-anak kita yang tidurnya sampai malam hari. Karena apa? Karena terlalu banyak nonton handphone, bermain game,
karena dia mengeluarkan cahaya-cahaya sehingga mempengaruhi mata untuk tetap terjaga. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, mungkin saudaranya atau keponakan atau anaknya atau putranya, lihat di bola matanya ada nggak itu saraf-saraf yang kelihatan menonjol merah di ujung sebelah ujung mata, sebelah luar. Ya, saya sering mengamati anak-anak yang lama bermain itu, saya lihat mereka saraf matanya ototnya sudah mulai keluar, ya, lihat merah gitu ya. Kemudian mereka juga akan mengalami kecemasan dan juga agresif, memiliki perilaku yang menyerang, dan juga ada gangguan fisik karena cenderung mereka itu bermain gadget saja sehingga aktivitas motoriknya kurang. Bahkan ada penelitian yang ini cenderung ke obesitas karena kurang gerak. Nah, nanti ada beberapa alternatif. Kemudian apa yang harus dilakukan orang tua? Ya harus dimulai dari orang tua sendiri. Bagaimana orang tua bisa cerdas dan menggunakan teknologi dan internet. Siapa lagi? Ini bukan tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita sendiri. Karena yang memberikan handphone, smartphone adalah orang tua. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membatasi waktu 1-2 jam. Ya. Mungkin bisa dibagi waktu 1 jam atau setengah jam. Kita harus tegas ya pada anak. Kita tidak perlu memberi kompromi tentang masalah ini. Kita harus memiliki kekompakan dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, bahwa dalam penggunaan ini tidak ada kata-kata kompromi. Kita harus tegas. Bagaimana menggunakan ini perlu dibatasi ya waktu ya. Kemudian harus selektif memilih aplikasi. Ini Bapak Ibu. Ini pada anak usia dini ini kita harus selektif betul. Ya, memilih aplikasi mana yang kira-kira baik, mana yang buruk, kita harus mampu. Dan juga membatasi konten. Ya, membatasi konten, pilih-pilih yang bagus-bagus, yang merupakan edukasi-edukasi kontennya. Kemudian gunakan gadget di tempat terbuka, Bapak Ibu. Ini biasakan menggunakan di tempat terbuka. Karena kalau sudah ada yang di tempat sendiri, khawatirnya nanti tidak ada kontrol sehingga nanti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku. Ya, baik secara emosional, seksual dan sebagainya. Karena dengan terbuka ini anak akan cenderung terbuka juga. Jadi orang tua juga demikian harus mampu bermain atau menggunakan gadget juga dilihat di tempat terbuka, di ruang tamu, di ruang keluarga, atau mungkin di luar, di teras. Jadi dibiasakan seperti ini ya. Kemudian memberikan aktivitas fisik. Kebanyakan yang kita amati bahwa orang tua itu tidak mampu memberikan kegiatan fisik pada anak-anak usia dini itu, usia playgroup, masa usia bayi playgroup, bahkan usia di TK sampai SD. Mereka orang tua menganggap ya inilah sekarang mainannya zaman sekarang ya ini gadget ini. Sudah tidak ada lagi kegiatan seperti dakon, ya, berlari-lari dan sebagainya. Ini hampir jarang kita temui. Tapi di desa seolah masih banyak. Ini yang sayangnya oleh orang tua tidak dikembangkan. Ya, dengan kegiatan seperti ini, mereka akan terhindar dari kecenderungan gadget. Dan masih banyak yang lain, cara-cara yang lain. Nah, kemudian ini adalah istilah yang saya anggap 2-3 tahun baru muncul, stop vaping ini ya. Vaping ini adalah ketidakpedulian terhadap sekitarnya. Ketidakpedulian terhadap orang lain. Ini sekarang sudah mulai banyak diteliti oleh para calon-calon magister, dokter dan sebagainya. Meneliti dampak-dampaknya. Ya. Jadi harapan saya terutama Bapak Ibu, mari kita galakkan. Kalau perlu kita buat lembaga-lembaga di desa, di kampung dan sebagainya yang merupakan lembaga untuk atau klinik ya, klinik edukasi. Ini perannya ini guru-guru TK, para tokoh-tokoh masyarakat.
kita sepertinya perlu sekali untuk ke depan ini kita membuat satu klinik, ya, klinik edukasi untuk berinternet. Kita berikan pemahaman kepada orang tua. Ya, saya dulu pernah punya wacana klise namanya klinik edukasi dan konseling seksual, karena banyak yang terjadi penyimpangan perilaku seksual. Nah, untuk saat ini yang kita amati bahwa kita menemukan beberapa kasus itu anak yang atau orang tua yang tidak mampu memanajemen waktu penggunaan gadget oleh anak-anaknya. Bukan berarti smartphone itu negatif ya. Ini sangat salah pemahamannya seperti itu. Jadi smartphone, HP dan sebagainya itu semuanya bagus. Yang tidak bagus adalah mereka yang menggunakan ini untuk kepentingan yang negatif. Ya, demikian dari saya. Ucapkan terima kasih yang sebanyak besar-besarnya. Nanti mungkin bisa kita lanjut dalam diskusi. Waktu saya kembalikan kepada Pak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi yang sudah menyampaikan pikiran, gagasan, dan tawarannya. Memang saat ini diperhatikan ya kebijakan orang tua dalam pendampingan, pengawasan kepada putra putrinya agar bisa menggunakan perangkat gadgetnya smart baik jika bisa memberikan dampak yang positif bagi dirinya. Barat orang mengatakan menggunakan media internet itu seperti menggunakan pisau, tinggal untuk apa itu digunakan. Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk di WA saya. Saya lagi bagi yang akan bertanya kepada narasumber, apakah kepada Bapak Gema, Bapak Isfauzi, silahkan nanti ditanyakan langsung atau bisa ditulis di baik admin maupun di WA saya. Baiklah para peserta yang terakhir penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Magister Psikologi. Pak Ham punya waktu kurang lebih 5 menit aja. 15 menit ya. 15 menit. Ya, dari saya ya. Silakan. Sudah masuk suara saya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, selamat berbahagia buat teman-teman webinar 2 di sini. Materi yang cukup menarik karena ada peran orang tua dalam mengenali perilaku anak saat berinternet dalam kondisi pandemik ini. Tadi sudah dijelaskan secara mantap oleh Bapak Dr. Dema, kemudian oleh Bapak calon dokter ini ya dari Universitas Dema Pak Isfauzi, dan bagaimana sekarang kita bisa memahami secara lebih praktis mengenali perilaku anak saat berinternet. Tadi bagaimana Bapak Dr. Dema sudah menjelaskan seperti apa anak dari berbagai macam usia, dan disambung juga oleh Bapak Isfauzi dari berbagai macam perspektif tentang penggunaan gadget, untuk perspektif dari dampak yang positif maupun dampak yang negatif seperti itu. Ya. Kemudian saat ini saya akan mencoba menelisik lebih mendalam. Ketika orang tua sudah memahami karakter anak dari Bapak Dr. Dema tadi dijelaskan, kemudian bagaimana peran gadget yang sudah dijelaskan oleh Bapak calon Dr. Isfauzi. Sekarang bagaimana kita bisa mengetahui secara mendalam dan praktis mengenali perilaku anak saat berinternet seperti itu ya. Kenapa kok menggunakan konteks peran orang tua dalam mengenali perilaku anak saat internet? Karena ada teorinya. Namanya teorinya itu usage and gratification. Bagaimana motif orang tua itu mengenalkan teknologi pada anak seperti itu. Jadi dasar dari pemahaman ini
sudah dikembangkan oleh pihak dari Kemendikbud, kemudian bagaimana saya mencoba untuk menggali lebih dalam, ada dasar teori yang cukup membuat saya memahami lebih dalam lagi bagaimana teori dari uses and gratification, motif orang tua memberikan teknologi pada anak, terutama pada anak usia dini. Sehingga bagaimana tokohnya di sini yang bernama adalah Lukács, Blumler, dan Gurevich menjelaskan bagaimana orang menggunakan teknologi untuk memuaskan kebutuhan mereka. Tadi Bapak Iswasi sudah menjelaskan secara lebih dalam, secara lebih praktis. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kenapa menggunakan teknologi dan seperti apa kebutuhan itu? Dan bagaimana orang menggunakan teknologi untuk memahami seperti apa kita harus mengikuti perkembangan yang ada, menggunakan teknologi, memahami motif dengan teknologi secara digital. Ada istilah era digital, ada istilah teknologi secara digital, seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya mengidentifikasi fungsi serta konsekuensi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana fungsi gadget, konsekuensinya seperti apa, yang menyertai dari kebutuhan anak untuk memahami, untuk menelusuri tentang internet itu seperti apa. Ya. Oleh karena itu kita harus memahami, mengenali bagaimana sih perilaku anak ketika saat berinternet. Ada 5 hal yang menjadi sebuah dasar kenapa internet ini digunakan untuk keperluan beragam. Yang pertama itu karena adanya penggunaan sosial media. Itu kurang lebih 74% dari penelitian tahun 2017. Kemudian dipublikasikan di tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah mencari bahan atau sumber pelajaran, seperti itu. Itu kurang lebih 72%. Yang ketiga, mencari berita atau informasi, kurang lebih 70%. Kemudian bermain game, 65%. Dan lain-lain itu start kurang lebih 13%. Jadi porsi yang terbesar di sini bagaimana anak bisa menggunakan internet untuk keperluan media sosial. Mencari bahan sumber pelajaran yang kedua. Yang ketiga, mencari berita informasi. Dan yang keempat, bagaimana untuk bermain game. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang tua untuk mencermati 4 hal ini. Sosial media, apakah anak mencari bahan sumber pelajaran, apakah mencari berita atau informasi, atau bermain game. Mari kita simak di PowerPoint, mengenali perilaku anak saat berinternet, seperti itu. Yang pertama di sini, adanya sebuah hal tentang menerima jumlah pesan yang tidak biasa. Ini bisa menjadi pertanda bahwa anak telah memberikan informasi pribadinya. Penjaring informasi biasanya mengiming-imingi dengan berbagai hadiah, mulai dari lagu-lagu MP3 gratis, piranti game, dan sebagainya. Sehingga bagaimana orang tua di sini dapat terlibat dalam kehidupan online anak seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Dema dan Bapak Iswausi, seperti itu. Adanya pesan yang tak biasa di sini jadi sebuah pertanda bagaimana perilaku anak dalam menelusuri internet, seperti itu. Yang kedua, biasanya ketika menggunakan komputer. Nah, memang di penelitian itu 93% anak beralih fungsi dari personal komputer menjadi gadget atau smartphone. Tapi di sisi lain, ketika anak menggunakan laptop atau internet, refleks anak biasanya sangat cepat saat ketahuan melanggar aturan. Anak yang tiba-tiba menutup layar monitornya patut diselidiki lebih lanjut. Kemudian bagaimana di sini orang tua dapat memperingatkan mereka jika mulai mencoba mengakses situs yang mungkin saja berbahaya bagi perkembangan, tadi sudah dijelaskan, kognitif, bahasa, fisik dari anak, seperti itu. Dan yang ketiga, perilaku yang ketiga di sini bagaimana ketika anak itu mengakses internet saat larut malam. Nah, ini perlu adanya sebuah hal yang harus diperhatikan di sini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Dema, berbagai macam karakteristik anak dari usia 2 sampai 18 tahun. Bapak Ibu di sini bisa mengidentifikasi, kok ada anak yang mengakses internet saat larut malam, itu bisa diidentifikasi pada usia berapa. Terkadang anak yang sendirian dan kesepian di rumah, mudah tergoda untuk masuk ke situs jejaring sosial atau mencoba aplikasi chatting yang saat ini semakin banyak. Segera cari tahu siapa saja teman mereka dan kelompok chatting apa yang sering dikunjungi secara perlahan tanpa adanya justifikasi, seperti itu. Sulit memang ya untuk mengetahui bagaimana anak itu mau jujur sekarang ya, karena zaman sekarang sudah berbeda. Ada istilah yang namanya ngeles, ya. Anak pandai sekali mencari kata-kata. Tapi tidak apa-apa, ngeles itu merupakan ada sesuatu yang positif.
berkembangnya kemampuan bahasa pada diri anak-anak dalam mengolah sebuah kata. Tapi sekali lagi, adanya faktor lingkungan juga mempengaruhi seperti itu. Yang keempat di sini apa? Mengubah password dan tidak mau memberitahukan kepada orang tua. Nah ini, kita sebagai orang tua pendidik, bagaimana kita bisa mengenali perilaku anak? Orang tua sebaiknya selalu mengetahui dan menyimpan password anak-anak. Seperti halnya ketika anak saya kelas 1 SD sudah diberikan gadget oleh mbahnya itu, oleh pongnya. Tapi di sisi lain, bagaimana saya sebagai orang tua, saya dan istri saya mencoba untuk mengawasi, mencoba untuk mengetahui. Dan hebatnya dari faktor lingkungan, anak bisa memahami seperti apa media-media yang sudah digunakan saat ini. Apalagi sudah pandai dalam memahami seperti apa media-media sosial. Jika anak mulai merahasiakannya, segera cari tahu password mereka yang baru. Ini yang sulit. Tapi bagaimana keterlibatan online orang tua dari anak itu perlu diterapkan secara perlahan namun pasti. Parental software security akan sangat membantu ketika anak mulai mencoba untuk mengubah password. Itu yang lebih repot lagi. Karena orang tua tidak selalu mengenal namanya software security. Oleh karena itu, kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang perlahan pasti, karena anak, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Dima, memiliki berbagai macam karakteristik dari usianya. Yang kelima, bagaimana bisa menggunakan komputer selain di rumah. Atau sekarang sudah zamannya laptop ya, atau sekarang sudah zamannya gadget. Tapi kita harus memberikan hal yang positif bahwa tidak memungkiri anak di rumah itu disediakan ke personal komputer ini seperti itu. Komputer-komputer di tempat umum seperti perpustakaan atau warnet biasanya memberikan akses internet yang tak terbatas. Jika memungkinkan, dampingilah anak ini. Dan jika tidak, minta mereka menyampaikan aktivitas dan situs-situs yang dikunjungi. Ini menjadi sebuah dari peran orang tua, keterlibatan, attachment dari orang tua pada anak untuk selalu memperhatikan bagaimana dunia digital saat ini, bagaimana era digital saat ini. Seperti itu. Ya. Yang keenam, bagaimana ketika anak itu mulai memisahkan diri dari keluarga atau teman-temannya. Pelaku kejahatan biasanya berusaha mendekatkan korban pada mereka dan menjauhkannya dari keluarga dan teman-teman, seperti itu. Yang ketujuh, ketika ada perilaku anak itu, bagaimana menemukan foto-foto asing di komputer. Orang tua perlu sekali mengecek ini. Ini peran orang tua tadi ya, untuk mengenali perilaku anak. Ternyata ada perilaku anak itu menemukan foto-foto asing di komputer. Cara cobalah cari file-file gambar atau foto pada komputer anak, seperti file JPEG, TIFF, GIF, atau PNG. Nah ini bagi orang tua yang sudah memasuki era milenial, tentunya ada keuntungan tersendiri seperti itu ketika memahami anak berselancar di dunia internet, ya, seperti itu. Mintalah anak untuk memberikan informasi mengenai foto tersebut dan mencatat secara informatif, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-8, menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Anak menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Pelaku kejahatan biasanya menggunakan telepon untuk berkomunikasi dengan calon korban. Kadang mereka minta calon korbannya untuk menelepon balik, lah ini yang sering terjadi ya. Dengan begitu mereka memperoleh nomor telepon si calon korban. Dengan ID tersebut, pelaku bisa memperoleh identitas dan alamat calon korbannya, sehingga memudahkan mereka dalam beraksi. Ibaratnya ketika orang tua mendapatkan tawaran dari koperasi itu ya, koperasi yang tidak jelas, memberikan bunga yang cukup signifikan dengan bisa utang berapa puluh juta seperti itu juga salah satu indikasi. Hal tersebut tidak memungkiri bisa masuk ke dalam dunia katakanlah ya dunia media sosial anak, internet anak dan sebagainya seperti itu. Yang ke-9, menerima kiriman surat, hadiah, atau paket dari orang yang tidak dikenal. Pelaku kejahatan kadang melakukan modus kejahatannya dengan mengirimkan foto atau hadiah kepada calon korban, seperti itu. Sehingga bagaimana orang tua tadi yang sudah dijelaskan, memiliki peran yang sangat signifikan menentukan bagaimana mengamati perilaku anak saat berinternet. Tadi sudah dijelaskan dengan cukup apik dan praktis dari kedua narasumber, dan bagaimana di sini Bapak Ibu peserta webinar minimal mengetahui mengenali perilaku anak saat berinternet. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, orang tua, guru, adanya simpati, adanya empati,
adanya bagaimana attachment yang baik, keterlibatan yang baik dari kita sebagai orang tua kepada anak di era digital dan menggunakan teknologi digital ini ketika berada di masa pandemi COVID-19 ini. SFH itu artinya study from home, seperti itu. Yang terakhir, bagaimana Anda menemukan file atau gambar tidak senonoh di komputer. Hal ini juga merupakan pertanda yang harus segera disikapi. Segeralah dari sumber file tersebut. Jika file tersebut berasal dari situs internet, segeralah blokir alamat tersebut. Jika berasal dari orang lain, tidak ada salahnya untuk menghubungi anak, terus segera menghubungi pihak berwajib, seperti itu. Gelagat tersebut di atas merupakan indikasi awal dari penyalahgunaan internet yang kerap terjadi pada anak-anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan, dan saya berbahagia dengan bertemu dengan teman-teman dari yang rata-rata para akademisi di sini, kita berbagi belajar bersama tentang perilaku anak, peran orang tua, dan bagaimana menyikapinya di era digital menggunakan teknologi digital, sehingga ada kesamaan visi, ada kesamaan ada solusi yang praktis, mengingat zaman sekarang, zamannya sudah berbeda dengan zaman dulu kala. Wajar saja Bapak Ibu ya, karena ya kita harus mengikuti masa depan, kita harus mengikuti perkembangan yang cukup perlu butuh penyesuaian seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya hormati penjelasan singkat saya. Sekali lagi, kenapa saya menggunakan, kenapa tim dari PGBAUT menggunakan ini, ada sebuah teorinya secara akademisi, teori use and gratification, bagaimana memotivasi orang tua memberikan teknologi pada anak, kemudian diaplikasikan. Dan sudah ada juknisnya di Kemendikbud tentang internet aman, mengenali perilaku anak saat berinternet. Jadi sebenarnya dasarnya cukup kuat ketika kami melakukan diskusi tentang topik ini. Selamat pagi, selamat berbahagia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memaparkan secara teknis seharusnya orang tua pendampingan secara baik dalam penggunaan gadgetnya. Oke, kepada seluruh peserta, kepada ketika Terima kasih. Kita masuk ke sesi ya. Ini sudah banyak masuk di WA saya. Tapi saya utamakan dari para peserta, yang mau bertanya secara langsung pada ketiga narasumber kita. Silahkan dibuka mikrofonnya. Silahkan bertanya kepada siapa? Kepada Pak Dr. Emma atau Bapak Negara atau ke Bapak S. Fauzi. Ya, terima kasih kepada Bapak Ridwan. Saya mencoba untuk mencermati dari hal yang sudah masuk ini ya. Saya akan mencoba memberikan sebuah pemahaman atau memberikan sebuah hal yang terkait dengan pertanyaan dari Mbak Mei Liana Putri dari Mbak Farah Almasrianti dari Magister Profesi Psikologi Unpad ya. Iya, salam buat Bu Yanevita, kemudian salam buat Bu Amanda dari teman-teman yang sudah mengajar di Magister Psikologi Unpad ya. Tidak menepis kenyataan bahwa SFH sekarang justru menjadikan anak lebih banyak menggunakan gadget yang mungkin lebih dari 2 jam ya. Apalagi ketika orang tua kerja dan tidak mengontrol penuh penggunaan gadgetnya. Anak juga cenderung membutuhkan gadget untuk berkembang di zaman ini. Dari membahas banyak hal negatif yang tadi sudah disampaikan, saya mencoba untuk mencari hal yang positif. Penggunaan yang sesuai anjuran dan porsinya. Positifnya di sini adalah bagaimana
anak mendapatkan wawasan. Anak semakin berkembang secara kognitifnya tentang wawasan perkembangan yang terkait dengan informasi gadget. Ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sekali lagi dari konsep belajar. Anak sekarang belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian bagaimana yang kedua, anak dapat membangun relasi, memperbanyak teman tanpa harus dibatasi jarak dan waktu, sebenarnya seperti itu. Tapi bagaimana peran orang tua di sini bisa mengetahui ketika anak membangun relasi, memperbanyak teman, bagaimana kita bisa selalu mengecek keberadaan. Misalnya di peran media WhatsApp itu sendiri, relasinya akan banyak seperti itu. Minimal relasi di dalam keluarga, baik keluarga inti, keluarga kecil maupun keluarga besar. Tentunya kita harus memahami seberapa detail sebenarnya peran dari orang tua, karena anak itu ya banyak sekali relasinya seperti itu. Yang ketiga, dampak positif medicine dapat memudahkan anak dalam mencari dan mengetahui informasi terkini sebenarnya seperti itu, menggunakan platform Google seperti itu. Tapi di sisi lain kita harus mengetahui karakteristik usia anak tadi seperti itu. Katakanlah di usia kelas 1 SD, ya mungkin ada yang belum mengenal Google, tapi di sisi lain kelas 4, 5, 6 SD sudah memahami yang namanya Google. Karena tadi saya bilang, ketika anak menggunakan gadget, internet, untuk mencari bahan pelajaran atau informasi seperti itu. Dan anak dapat menggunakan sebuah teknologi perangkat lunak pendidikan atau digunakan untuk belajar seperti sekarang ini. Google Form. Saya teringat dari Eric Fromm ya. Kemudian beliau menyebutnya Google Form. Guru sekarang, guru SD memberikan tugas menggunakan Google Form. Saya selalu mendampingi anak saya ketika mengerjakan tugas dari gurunya ketika menggunakan platform Google Form tadi. Dan minimal sudah mengenali di situ. Yang kelima, ya itu tadi, menjadi sebuah solusi bagi orang tua yang menghadapi seorang anak yang mungkin bosan belajar. Terkadang gadget itu ya digunakan, tapi ternyata menjadi sebuah solusi bagi orang tua yang menghadapi seorang anak yang bosan belajar. Dan muncul sebuah kognitif anak untuk membangun kreativitas dari gadget itu tadi. Kan di dalam gadget itu pasti ada berbagai macam aplikasi. Anak saya sudah pandai membuat aplikasi dalam hal menggambar, kemudian dikirim ke statusnya, bagaimana cara mengirim status? Saya juga tidak memberikan cara, tapi ya tiba-tiba dengan faktor tadi adanya relasi, banyak teman bertanya seperti itu. Dan teknologi membuat seorang anak jauh lebih fasih dengan teknologi, terutama teknologi informasi seperti itu. Porsinya seberapa? Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui karakteristik lingkungan yang ada. Saya misalnya, porsi pada anak saya, pukul 10 malam tidak boleh menggunakan handphone. Atau ada teman saya ketika menggunakan gadget itu hanya hari Sabtu dan Minggu, pada waktu belum musim pandemi ini seperti itu. Jadi ya belum diberikan kesempatan untuk menggunakan ini, tapi di hari Sabtu Minggu diberikan kesempatan. Jadi semua tergantung dari bagaimana lingkungan peran orang tua mengetahui keberadaan dan tentu ada pola asuh orang tua masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan otoriter, demokratis, ataukah permisif, semua tergantung dari itu semua. Jadi demikian saya bisa mencoba untuk memberikan dari Mbak tadi ya, dari Magister Profesi Untak. Saya dulu juga alumni Untak ya, dengan Bapak Dema dan Bapak Fosi juga alumni Untak, tapi di Magister Psikologinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Anggara yang sudah. Oke, terima kasih Bapak Anggara yang sudah tanggapan atas pertanyaan dari ini berikutnya sudah masuk pertanyaan di saya. Ini berikutnya sudah masuk pertanyaan di saya dari Meliana Putri, Yogyakarta. Dari Meliana Putri. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan tidak ditanyakan kepada siapa. Silakan nanti ketika narasumber untuk kita langsung pertanyaannya adalah bagaimana cara efektif bila orang tua kecanduan bermain gadget. Karena dengan gadget anak sudah menemukan dunianya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana anak hanya di rumah saja, seperti ini, mana tidak ada rumah saja,
tidak ada kegiatan yang lain. sosial dengan yang lain. Kelihatannya pertanyaan ini disampaikan kepada Kelihatannya Pak Fauzi. pertanyaan ini disampaikan kepada Pak Silakan Fauzi. Bapak Fauzi untuk menanggapi pertanyaan Silakan Bapak Fauzi untuk menanggapi pertanyaan dari Saudari Meliana Putri Yogyakarta. dari Yogyakarta. Bagaimana cara yang efektif Bagaimana cara yang bila efektif anak bagi sudah orang kecanduan tua bila main anak gadget? sudah kecanduan bermain Karena karena dengan gadget anak sudah menemukan. dengan gadget anak sudah menemukannya sendiri. Silakan Pak Is. Silakan Bapak Is. Ya, terima kasih dari Bu Meliana ya. Saya bahwa tadi saya di presentasi awal tadi saya sampaikan bahwa sejak usia dini itu sebaiknya kita harus mampu manajemen waktu. Yang pertama itu. Yang kedua membatasi waktunya ya 1-2 jam itu. Kapan waktu yang tepat? Nah itu tergantung. Kapan kita bisa mengawasinya? Ya, kita memberi kebebasan mereka untuk melihat di jam tertentu, namun kita nggak bisa mengawasi ya. Itu lebih baik kita memilih jam kapan kita bisa mengawasi anak dalam bermain gadget itu. Yang terpenting adalah diskusi kan tentang bahaya gadget, tapi tentang manfaat. Makanya saya berharap kita itu harus positif. Kita harus selalu husnuzon termasuk pada smartphone ya. Kita harus positif. Tadi banyak pertanyaan juga masuk ke saya. Sekali. Ya. Jadi untuk anak yang kecanduan gadget, ini yang terpenting adalah kita harus tegas kepada anak-anak. Tegas dalam arti kita kompak ya dengan pasangan kita, dengan istri, dengan keluarga bahwa tidak ada kompromi untuk masalah hal ini. Ya, tidak ada kompromi. Kalau 2 jam ya maksimal 2 jam. Kadang orang tua yang lemah dalam membuat aturan, tidak mampu menerapkan, maka nanti anak-anak akan semakin merasa bahwa dia bisa mengendalikan siapapun. Makanya selalu kita harus memanfaatkan media ini dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting adalah dengan diskusi. Kita harus tetap positif, khusnuzon pada media. Jangan kita anggap ini media ini adalah sesuatu yang buruk atau yang sehat. Ya, saya mengatakan bahwa yang tidak baik itu adalah penggunanya. Bahkan tidak hanya pada anak-anak ya. Pada orang dewasa saja. Sekarang yang terjadi dari media ini kalau negatifnya banyak sekali juga. Tapi positifnya juga banyak. Dengan media kita bisa mendapat berbagai pengetahuan. Bahkan kita-kita yang sedang studi S2, S3, kalau tanpa media kapan kita bisa mencari jurnal internasional? Itu contoh. Negatifnya juga banyak. Sekarang ini musimnya cyberbullying, ya. Bahwa kita membuli teman itu ternyata tidak secara langsung. Menyindir lewat medsos misalnya. Tidak hanya dilakukan oleh anak-anak sekolah. Bahkan orang dewasa pun juga menggunakan media ini secara negatif. Jadi ya, tadi Bu Meliana tadi, yang pertama adalah kita harus tegas dalam memberi batasan waktu penggunaan. Yang kedua, itu tidak ada kompromi. Ya. Yang kedua adalah beri aktivitas fisik. Satu hari kalau anak itu bermain, kalau menurut kedokteran kan 60 menit, itu ada aktivitas ringan, sedang, dan tinggi. Jadi jalan-jalan, berlari, dan sebagainya, bermain. Jika mereka tidak merasa capek, maka nanti malam juga nggak akan tidur. Jadi kita capekkan dulu fisiknya, tubuhnya dengan berbagai kegiatan fisik. Jika selama 60 menit atau 1 jam mereka kegiatannya berkualitas, maka dia akan cenderung
bisa meninggalkan gadgetnya. Kemudian untuk anak yang mengalami saat itu dia juga akan tidur karena kecapean. Ini karena kebanyakan orang tua sendiri juga tidak mengarahkan ke situ. Jadi cenderung hanya memberikan handphonenya, sudah kamu bisa diam, kamu mau tidur jam berapa silahkan. Yang penting kamu jangan ganggu orang tua, kan gitu kebanyakan. Nah, ini yang salah dilakukan oleh orang tua. Ya. Yang ketiga adalah mendiskusikan atau berdiskusi dengan baik pada anak ya tentang bagaimana penggunaan yang benar. Bukan tentang bahaya, tapi tentang manfaatnya. Kalau bahaya juga perlu kita sampaikan, tapi kita harus lebih banyak ke manfaatnya. Nah, untuk yang game online tadi juga banyak yang bertanya, Pak. Game online tadi ya. Ini banyak sekali anak-anak yang sekarang kan musim wifi ya di mana-mana ini. Di kantor desa ada wifi, di setiap warung-warung pojok ada wifi, anak-anak kita semuanya kumpul. Ya, kalau zaman saya dulu tuh habis maghrib itu ya kumpulnya di masjid di surau, di masjid di Langgar itu. Nah, sekarang ini kumpulnya anak-anak sekarang di balai desa ini, cari wifi gratisan itu. Ini yang berbahaya adalah ketika mereka sudah mulai melupakan apa? Melupakan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif. Jadi ini harus kita tegaskan. Kalau masih kecil, insya Allah masih bisa dikendalikan ya. Tapi ketika usia sudah mulai tinggi, ya usia remaja, karena namanya game online yang berbayar apalagi itu gamenya sangat menarik dan itu sebagai satu candu ya. Itu sesuatu yang akan mengajak anak-anak untuk mengulangi lagi. Cenderung akan memilih yang online daripada yang offline. Nah, nanti untuk hal ini karena itu berbayar, orang tua bisa menjelaskan bahwa hanya dengan bermain game itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, itu kita sampaikan pada anak-anak. Sekalian saja Pak Rita, tadi Pak Ridwan, pertanyaan dari beberapa yang masuk ke saya. Ada orang tua yang kerjanya online. Ya, yang ibunya kerja online. Ini yang menjadi alasan bahwa anak juga harus pegang handphone karena ayahnya juga kerjanya online gitu ya. Nah, ini yang harus dijelaskan itulah perbedaannya orang tua dengan ya, karena anak itu hanya untuk bermain, oleh orang tua tadi untuk mencari nafkah. Ya. Yang menyalahkan mereka, hanya perlu menyampaikan bagaimana agar mereka silakan seluruh peserta tidak mengaktifkan mikrofon ya, mute mikrofonnya. Oke, kita lanjutkan. Tampaknya sudah masuk pertanyaan ke Bapak Dr. Dema ya. Mohon ditanggapi bagaimana cara membuat kesepakatan batas maksimal kepada anak. Perlukah pemberlakuan reward dan punishment mengingat usia anak saya itu 7 tahun. Pertanyaan ini disampaikan oleh Bu Nur Khalifah dari Pare. Silakan Bapak Dema untuk memberikan tanggapan atas pertanyaannya. Halo.
Baik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu ya, Ibu Nut Khalifah dari Pare. Ya. Untuk pertanyaannya, cara membuat kesepakatan tentang batas maksimal ya Bu ya. Jadi antara batas maksimal itu sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Itu untuk anak ya, ini khususnya kelas 7 tahun ya. 7 tahun kurang lebih itu antara kelas 1 sampai 2 ya. Itu kalau di materi tadi itu ada batasan waktu antara 1 sampai 2 jam. Nggak boleh lebih. Ataupun ibu menginginkan membuat kesepakatan dengan anak peraturan atau undang-undang bermain HP antara keluarga satu dengan keluarga yang lain kan nggak sama ya Bu ya. Mungkin kalau ibu ada yang satu jam pun juga boleh sebenarnya, tergantung dari kesepakatan yang sudah dibuat oleh keluarga. Dan kesepakatan itu pun juga harus diikuti anak juga. Jadi ibu jangan membuat kesepakatan aja tanpa ada pemberian dari anaknya gitu. Ya. Dan apakah ada reward dan ada punishment? Ya bisa jaga Bu. Katakanlah ibu memberikan punishment, mungkin ada anaknya yang istilahnya tadi melampaui batas ya yang sudah dibuat kesepakatan ya. Tadi kesepakatan 1 sampai 2 jam ya. Jadi kesepakatan itu kan kita buat enggak untuk dilanggar kan Bu ya. Jangankan kok anak ibu sendiri pun tahu peraturan pernah melanggar juga kan. Nah, konsekuensinya apa gitu ya. Tuh. Jadi diberikan punishment juga bisa Bu ya. Jadi anak biar merasa bukan anak takut ya. Tadi kasihan nanti kalau anak ibu takut, jadi anak membuat faktor jera atau pembelajaran gitu ya. Jadi punishment istilahnya sanksi yang mendidik gitu. Atau reward juga bisa ya. Jadi ibu mungkin anak dapat ranking atau mungkin anak melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan dari anaknya, ibu juga bisa memberikan hadiah ya. Di sini pun untuk anak ya, orang tua ya, orang tua harus mengawasi ya Bu dalam mengambil HP itu dan mendampingi anak-anak mereka dalam aktivitas digitalnya. Jadi istilahnya kalau anak ibu punya grup ya, ibu pun juga harus hadir Bu. Jangan sampai ibu nanti dikeluarkan dari grupnya itu ya. Dan Anda pun juga harus terlibat di dalamnya. Bukan kita orang tua yang kepo gitu, enggak gitu ya Bu ya. Jadi orang tua ingin tahu perkembangan dan teman-teman sebaya anak itu seperti apa gitu. Jadi jangan bilang katanya kalau katanya itu kan itu semakin digosok semakin sip ya Bu ya. Nah, itu ya mungkin. Ya Bapak ya, Bapak atau Ibu ya, Ibu. Oke. Salah satu sederhana, misalkan saja Ibu bisa menjadi teman ya Bu ya, teman di dunia maya. Kalau usia 7 tahun itu anak sudah punya tweet ya, atau Instagram. Udah ya? Sudah, saya aja yang nggak punya itu. Ya mungkin anak zaman sekarang juga gitu Bu ya. Nah, dalam peran seperti itu, di sini orang tua dapat bergabung dan berkomunikasi ya Bu ya. Secara intensif dengan anak untuk menciptakan lingkungan yang aman, positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka di dunia atau yang bisa dikenal dengan dunia cyber. Nah, itu ya Bu. Ya Bu ya. Ibu Nur ya. Nur Khalifah atau panggilan pasti itu Ibu Nur. Terima kasih Bu, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, tadi saya mencoba untuk menyambung dari apa yang sudah disampaikan Pak Dima.
bahwa rata-rata pertanyaan di sini ada berkaitan dengan bagaimana kecanduan dan kecanduan akan gadget. Bagaimana orang tua bisa meminimalisir kecanduan akan gadget, itu harus ada triksnya sebenarnya. Yang pernah sudah saya lakukan dan mungkin nanti akan saya lakukan seperti itu. Terapkan batasnya. Ketika terlalu berlebihan, sesuatu yang baik pun bisa merusak ternyata. Makanya jangan terlalu berlebihan seperti itu. Tetapkan batas waktu saat menggunakan teknologi untuk bekerja ataupun bagaimana ketika anak itu menggunakan gadgetnya seperti itu. Caranya gimana? Komunikasi, diskusi yang tadi sudah disampaikan Bapak Iswalsia di Nugroho. Karena keterlibatan online itu salah satunya dengan komunikasi dan diskusi dari siapa? Ayah, ibu, dan anak, keluarga inti di situ. Ya kan? Jika bagaimana? Walaupun orang tua juga menggunakan gadget untuk pekerjaannya, untuk akses yang lainnya, bagaimana komunikasi 2 arah, 3 arah dapat bisa bermanfaat. Yang kedua apa? Selalu ada proses pendampingan. Bagaimana orang tua sesibuk apapun, ayah, ibu juga menyempatkan waktu dengan mendampingi anak menggunakan gadgetnya. Tidak didampingi, tapi secara komunikasi tadi, keterlibatan tadi, penjelasan yang mudah dipahami anak itu juga penting. Jadi ketika anak tertarik pada hal atau konten yang menurut orang tua kurang sesuai, mengapa ini kurang sesuai? Beritahulah kepada anak, apakah ini baik ataukah tidak baik. Bapak Ibu di sini sudah mengenal istilah 1821 dulu ya, yang lagi booming. Itu ternyata juga ada dampak positifnya. Ada terkenal dengan istilah itu gerakan 1821, melakukan puasa gadget dan katakanlah teknologi hanya 3 jam dari jam pukul 18 sampai dengan pukul 21. Bagaimana itu bisa terjadi sebuah dampak psikologis ketika orang tua berkomunikasi terlibat dengan anak, merasakan kebahagiaan di dalam keluarga tadi, secara sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, berkomunikasi dengan cara tetap langsung seperti itu. Atau tadi Pak Fauzi bilang dengan cara bermain bersama, melakukan aktivitas-aktivitas yang fisik, menemani belajar, mengobrol seperti itu. Sehingga bagaimana memang kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa terlepas dari gadget. Bahkan saya pun juga tidak bisa terlepas, kecuali kalau sudah pukul 22 ke atas, kemudian pukul 5 pagi, seperti itu. Ya. Oleh karena itu, batasnya bagaimana, tetapkan. Kalau terlalu berlebihan, bagaimana kita bisa menyikapinya. Dan yang kedua, komunikasi yang interaktif, yang mudah dipahami oleh anak, bukan justification, bukan menghakimi, tapi bagaimana ada sesuatu yang kurang baik, bagaimana orang tua bisa menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima dan saudara yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Baik, karena banyaknya pertanyaan yang masuk di saya, sehingga pertanyaan yang sama tidak saya sampaikan, ya. Saya harus memilih pertanyaan yang lain, ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang hampir sama. Dipersilahkan kepada Bapak Isfauzi untuk menanyakan dari Ibu Erna Triwahyuni, BKKBN Jawa Timur, penyuluh KB Kota Kediri. Pertanyaannya, tidak dapat dihindari bahwa kemajuan teknologi sangat pesat. Bahkan para orang tua, banyak yang gaptek, kadang tidak bisa mengimbangi anak dalam penggunaan gadget. Bagaimana bisa mengontrol, menyikapi anak yang kecanduan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Es, mungkin ini lebih kepada orang tua yang tidak bisa mengimbangi kecanggihan dan keterampilan anak dalam menggunakan gadgetnya. Orang tua yang gaptek. Silakan Bapak Isfauzi.
Iya. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi dari Ibu siapa tadi Pak Ridwan? Ibu Erna Bu Triwahyuni. Erna. Jadi Bu Erna, sesungguhnya pertanyaan tadi itu perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kecanduan itu terjadi pada orang yang dewasa juga. Ya, satu hari kita ingin anak-anak kita maksimal 2 jam, 1 jam. Tapi kita sendiri hampir setiap hari, kayak gitu di rumah pulang kerja atau mau tidur, kita selalu memegang handphone. Bahkan mendampingi anak belajar kita pegang handphone. Mendampingi anak makan kita pegang handphone. Ini yang harus kita rubah sebetulnya. Perilaku seperti ini. Secara tidak langsung anak akan meniru. Ya, meniru perilaku. Maka tadi si presentasi tadi menyebut bahwa dimulai dari orang tua sendiri secara bijak dan cerdas menggunakan internet. Ya. Jadi semuanya ya karena ini makanya kita perlu memberi sebuah solusi bahwa semacam penyuluhan lah, tugasnya Ibu Erna ini ya. Tadi saya kan juga sudah mengawali dari prestasi saya tadi, di akhir tadi ada juga yang ditanyakan dari, nah saya baca dulu tadi, bentar. Dari Bintu Nuralfidah, kita perlu mendirikan satu klinik, ya Bapak Ibu, klinik edukasi tentang penggunaan gadget di setiap desa, bahkan di setiap RT. Itu kita pasang di situ adalah guru-guru TK. Silakan kita tentukan siapa ahli-ahli yang bisa menjelaskan hal seperti ini, tentang positifnya internet, tentang bagaimana penggunaan yang benar. Saya ulangi, jangan menyampaikan bahayanya saja, itu berbahaya. Karena yang kita sampaikan itu adalah negatifnya terus. Kita jarang memanfaatkan mana positifnya. Maka ini perlu penting sekali kita berikan penyuluhan pada orang-orang tua tadi yang masih gaptek tadi ya, Ibu Erna bilang. Ya, yang perlu kita sampaikan adalah pada mereka orang tuanya yang gaptek tadi. Kita beri penjelasan kepada beliau-beliau bahwa media ini akan menjadi baik ketika digunakan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jadi saya di akhir tadi presentasi saya sebut stop vaping ya. Ini stop vaping ini harus kita galakkan. Sekarang ini hampir kita temui kalau kita di mana-mana interaksi itu, mereka tidak langsung komunikasi. Dia cenderung tidak mempedulikan orang lain di sekitarnya, cenderung melihat gadgetnya masing-masing. Ya, ini saya katakan tadi adalah seperti peralihan budaya yang karena disebabkan oleh faktor teknologi. Ya. Sekarang karena virus saja kita sudah mulai nggak salaman ya. Jangan karena HP nanti kita nggak berbicara dengan satu sama lain. Ya, maka stop vaping. Kalau kita ketemu dengan orang, kita harus respectfulness, kita harus menghargai mereka. Ya, kita ajak, kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita tatap matanya. Itulah komunikasi yang benar. Bukan melihat handphone sambil mengajak berbicara orang lain. Nah, pada tadi orang tua yang gaptek tadi, ya, maka kita harus memberi penyuluhan pada orang tua. Maka tadi saya bilang, mari kita bentuk semacam klinik. Nggak tahu nanti di bawah naungan siapa ya, naungan desa atau semacam seperti yang di kampung yang di Posyandu itu. Tapi ini klinik ini kita sediakan dengan mengundang para ahli, para konselor, para psikolog, ya. Di setiap desa kalau perlu kalau nggak ada di kecamatan lah ada klinik yang khusus menangani anak-anak yang mengalami kecanduan gadget ini. Inilah pentingnya koordinasi antara antara orang tua dengan dinas-dinas pendidikan, dengan desa, dengan pemerintah. Ini pentingnya digalakkan ada satu klinik edukasi dalam penggunaan gadget atau smartphone ini.
Ya, dari saya mungkin cukup sekian. Tadi mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang sangat banyak sekali yang mungkin harus kita bagi dengan materi yang lain. Terima kasih. Baik ya. Sedikit menyambung yang sudah disampaikan oleh Bapak Esalusi, pengalaman saya dalam menangani atau mencari solusi terhadap anak-anak dalam tanda sudah masuk dalam fase. Ini kami mencoba kerjasama dengan pihak desa karena di sana ada BPA ya. Di perlindungan perempuan dan anak, kita ajak kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam parenting dan sebagainya, atau juga mengajak kerjasama dengan perguruan tinggi setempat, bisa membantu menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan anak. Baik, saya persilahkan sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk di chat WA saya. Barangkali dari partisipan ada yang mau bertanya langsung. Saya persilahkan. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ini ya. Oke. Ini pertanyaan yang masuk rata-rata ini menanyakan bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan gadget. Sudah banyak disampaikan oleh para narasumber kita. Bagaimana tua, guys, bisa dalam mendampingi putra-putri. Ya, tapi di sisi lain saya juga perlu mengetahui Pak bahwa ternyata tadi pertanyaan Ibu Ernadri Wahyuni tadi bahwa saya tertarik bahkan para orang tua, maaf, yang gaptek. Berarti kalau ketika orang tua yang gaptek itu berkaitan dengan tingkat pendidikan. Memang kalau dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan penggunaan internet, tapi tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan ayah seperti itu. Karena mengapa? Karena di dalam penelitiannya itu dia menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ibu-ibu, maka semakin peduli terhadap anaknya dalam memanfaatkan internet dalam pendidikannya seperti itu. Tetapi hal yang berbeda ditujukan bahwa tidak terdapat tingkat pendidikan ayah dengan pemanfaatan internet itu. Karena mengapa? Karena ayah lebih fokus dalam mencari nafkah, dalam bekerja, sehingga ketika ayah ditanya, mungkin saja tidak sedikit yang tidak memahami apa yang dikatakan oleh anaknya terkait dengan dunia internet seperti itu. Oleh karena itu, betul apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi, ada sebuah klinik yang bisa memberikan sebuah pemahaman tentang kecanduan gadget pada anak. Karena mengapa? Karena hal ini penting untuk menambah wawasan dari orang tua. Mengingat penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu berkorelasi dengan penggunaan internet daripada tingkat pendidikan ayah. Tapi kita tidak mengesampingkan dari tingkat pendidikan ayah. Karena mengapa? Ibu sering terfokus pada anak untuk mengurusi anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu peserta di sini memahami adanya pentingnya klinik ataupun workshop, mengingat orang tua memiliki karakteristik pendidikan yang berbeda, perlu adanya sebuah pemahaman bagaimana mengatasi kecanduan gadget pada anak. Salah satunya, kita harus memperhatikan bagaimana tingkat pendidikan dari orang tuanya. Saya mendapatkan ini dari hasil penelitian. Ketika mengetahui tentang tadi ya, gaptek, maka saya punya asumsi berkaitan dengan tingkat pendidikannya seperti itu. Terima kasih. Saya kembali moderator. Baik, Mas. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya ini masih ada satu pertanyaan. Kelihatan, Kak? Oke.
pertanyaan saya sampaikan saja. Mohon nanti tanggapan dari ketika narasumber ya. Kebetulan di rumah ada bayi, kan ini dari rumah untuk nonton. Masalahnya yang dilihat kartun, tapi kadang ada yang tidak sesuai. Nah, kita sebagai orang tua kadang bingung menjelaskan dengan kosakata yang pas dengan anak yang masih berusia 7 tahun. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Silakan. Mungkin siapa dulu? Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin saya dulu yang menjawab. Halo. Masa sakit ya? Jadi ada satu pertanyaan. Saya sampaikan saja penelitian nih. Penelitian sudah lama sekali. Dari penelitiannya Pak Bandura tentang perilaku yang agresif, bahwa tontonan ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa melihat di tayangan yang nomor 3 ini. Jadi banyak anak yang menonton internet ya. Tapi ini bukan tentang masalah internet yang saya sampaikan. Bahwa anak akan meningkat perilaku agresifnya ketika ada model atau contoh dari kartun yang agresif. Ini lebih tinggi dampaknya dibanding dari tayangan langsung. Misalkan melihat orang yang berkelahi, melihat teman yang berkelahi, melihat film agresif. Ternyata itu masih kalah pengaruhnya dibanding dengan film kartun yang agresif. Ini menurut Pak Bandura. Kenapa? Karena film ini sangat masuk ke jiwa mereka. Jadi seperti film-film superhero dan sebagainya ya. Karena film tersebut itu akan mempengaruhi salah satu keyakinan dia bahwa dia itu seperti itu ya. Aku nih seperti Superman dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ternyata film kartun itu cukup berbahaya dalam satu penelitian dibanding dengan tayangan yang langsung orang dewasa. Karena dunia anak itu dunia imajinasi ya. Kalau orang dewasa itu berbeda dengan anak-anak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan menjadi satu contoh bahwa film kartun itu dampaknya luar biasa pengaruhnya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak yang lain. Bapak terima kasih. Saya menyambung dari jawaban dari Pak Isfauzi ya. Jadi bahwa anak itu adalah faktor imitasi ya. Jadi anak itu meniru apa yang dilakukan sosok atau tokohnya. Tadi Pak Fauzi menyebutkan film kartun ya. Jadi sebagai orang tua pun juga harus memilih-milih mana tontonan anak yang sesuai ya dengan batasan-batasan usia. Dan film kartun pun itu juga harus selektif dalam bapak atau ibu memilih dan dikonsumsikan ya untuk anak. Nah, karena saya di sini juga ada ya, jadi ada beberapa penelitian yang menjelaskan ya, jadi bagaimana menciptakan tadi ya pemanfaatan internet untuk pendidikan juga masih jarang dilakukan ya. Begitupun bagaimana peran orang tua membangun, yang penting adalah kebiasaan ya. Jadi kebiasaan anak untuk memanfaatkan ya internet untuk pembelajaran yang belum dilakukan ya.
Dan peran orang tua sangat penting juga karena mereka adalah orang yang berhadapan langsung dengan anak di lingkungan, baik itu di keluarga maupun di sekolah. Itu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Ya. Baik, ya, tampaknya waktu sudah mendekati berakhirnya sesi. Masih ada satu pertanyaan yang terakhir. Oke, saya kasih kesempatan kepada peserta ingin bertanya langsung. Saya persilakan. Saya kasih kesempatan sekali lagi peserta yang ingin bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita. Saya persilakan. Oke, jika tidak ada atau belum ada, ini pertanyaan yang, mohon maaf ya, jadi pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, sekali lagi kepada seluruh partisipan yang sudah mengajukan pertanyaan, namun belum bisa ditanggapi di sesi ini, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti untuk menanyakan langsung kepada bapak-bapak narasumber kita ya. Oke, pertanyaan yang terakhir dari sesi ini adalah dari Rianti, Magister Pendidikan TK Negeri Pembina Surabaya. Untuk anak TK, kebiasaan bermain gadget malas untuk menulis, menggambar, dan lain-lain, sehingga perkembangan motorik halusnya terhambat. Bagaimana untuk mengantisipasi hal ini? Terima kasih. Silakan, Bapak-Bapak, siapa yang akan memberikan tanggapan? Bapak Fauzi. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Memang salah satu dampak dari kecanduan gadget yang berlebihan itu nanti akan timbul anak tadi ada gangguan perkembangan motorik. Ya, jadi tulisannya tidak akan bagus. Karena apa? Nggak pernah belajar menulis karena dia berlebih. Baru usia 2-3 tahun sudah diberi smartphone. Jadi dia cenderung tidak terlatih tangannya untuk menulis, bahkan juga menggambar dan sebagainya. Makanya anak ini perlu keseimbangan. Perlunya keseimbangan, perlunya manajemen dari orang tua. Jika selain smartphone anak diberi kegiatan yang lain, kita sediakan meja belajar, sediakan kertas untuk menggambar, menulis. Nah, itu harapan kita nanti akan seimbang. Selain mereka bermain gadget, mereka juga akan belajar langsung dalam praktek menulis. Emang rata-rata mereka yang kecanduan gadget untuk anak-anak usia TK, tulisan cenderung kurang bagus atau kurang rapi. Nah, ini mumpung waktunya belum habis, ini masih ada yang tanya pada saya tentang terkaitan dengan klinik tadi, ya rata-rata juga ada yang sangat setuju. Ini harapan kami juga bahwa penting sekali untuk membentuk semacam klinik. Ini swadaya dari masyarakat. Bapak Ibu bisa memilih dari guru-guru TK yang sudah atau yang perlu dilatih dulu, kita diberi workshop, dan juga mungkin juga dari konselor, dari psikolog yang bisa kita gunakan dalam klinik. Mari kita nanti masih bisa diskusi melalui grup WA atau secara pribadi bagaimana kiat-kiat kita dalam membentuk klinik-klinik seperti ini di setiap desa, di setiap kampung. Agar bahayanya, ya, kalau positifnya banyak, bahayanya ini kita bisa mencegah di daerah-daerah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya menyambung dari Pak Iswasi tadi, pertanyaan dari Ibu Guru TK dari Pembina Surabaya ini. Ya, untuk anak TK yang bermain gadget, malas untuk menulis, menggambar, dan ini sehingga perkembangan motorik halusnya apa di sini terhambat. Nah, kita perlu mengidentifikasi dulu motorik halus apa, kegiatan apa yang terhambat pada bidang pengembangan fisik motorik halus. Mengingat di bidang pengembangan fisik motorik itu ada gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerakan manipulatif. Ketika Ibu Guru sudah memahami gerakan lokomotor, non lokomotor, manipulatif, dan sudah memahami bagaimana
berbagai macam kegiatan pengembangan psikomotorik halus, dan ternyata ada di pengembangan motorik halusnya yang terlambat, maka bagaimana kita bisa menggunakan berbagai macam cara dengan berbagai macam permainan seperti itu. Permainan ketika anak-anak sebelum pandemi dulu berada di TK, mana kita identifikasi dulu, mana yang berlambat di motorik halusnya, dan bagaimana guru dapat memberikan stimulasi kegiatan permainan di bidang psikomotorik tadi. Apakah betul keterlambatan di bidang fisik motorik halus itu karena gadget, sehingga menulis atau menggambar? Itu perlu ada yang kedua apa? Pelibatan orang tua, guru komunikasi orang tua. Dan apakah perlu ditanyakan di rumah itu berapa jam anak ketika bermain gadget? Dan apakah itu perlu dibuktikan? Apakah itu perlu diketahui seperti itu? Berapa jam seperti itu? Oleh karena itu, ketika ada yang lambat di fisik motorisnya, perlu diketahui, diidentifikasi dulu mana yang lambat. Karena gitu ya, positifnya, ada negatifnya yang tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Tetapi saya sangat mengapresiasi karena di awal kegiatan inti, kegiatan penutup, semua penuh dengan kegiatan yang beraneka macam ketika mengembangkan tidak hanya fisik motorik, tapi kognitif, oleh agama, dan mengembangkan berbagai macam metode pengembangan perilaku kemampuan dasar. Oleh karena itu, bagaimana guru TK harus mengidentifikasi dulu langkah awalnya. Dan yang kedua, mengkomunikasikannya dengan anak. Begitu pula dengan melibatkan orang tua bila dimungkinkan. Terima kasih. Baik. Sekarang sudah jam 11.44, berarti kita sudah. Oh, Pak Dema barangkali. Baik. Terima kasih, Bapak. Jadi ini pertanyaannya, kehabisan pertanyaan saya, Pak Dit ya. Jadi pertanyaannya yang dibuat Bapak Anggara dan Bapak Isfauzi tadi. Ya, jadi saya apakah boleh menyimpulkan, Pak, dari pertanyaan tadi ya. Jadi intinya harus adanya komunikasi ya, komunikasi antara anak dan orang tua. Dan di sisi lain, bagaimana cara mengatasi kecanduan dibuat anak menjadi sibuk. Nah, sibuk misalkan mungkin untuk anak PAUD diberi kelengkapan untuk melukis, meronce, dan alat-alat yang lainnya. Jadi sehingga di sini intensitas penggunaan lain pada murid perlu dikurangi karena ternyata tidak berhubungan dan pemanfaatan dalam proses pembelajaran tadi ya, Ibu ya. Baik. Sudah cukup Pak Adit, Bapak untuk pertanyaan tadi ya, karena durasi waktu ya yang sudah habis, saya kembalikan ke Bapak moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber yang sudah menyediakan waktu dan kesempatannya demi kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang dengan masih bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya minta masing-masing Bapak dari narasumber untuk memberikan satu statement ya, satu kalimat sebagai closing statement. Diawali dari Bapak Anggara. Saya persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya nyalakan dulu ini. Kameranya mana ini? Ya. Oke. Baik, satu kalimat tadi Pak Ridwan ya. Gadget memang mempermudah hidup kita. Terima kasih. Oke, gadget memang mempermudah hidup kita. Kepada Bapak Isfauzi, satu kalimat sebagai closing penutup. Terima kasih Pak Ridwan. Closing saya adalah kita harus tetap husnuzon pada gadget. Tetap husnuzon ya. Oke, silakan untuk memberikan satu kalimat saja sebagai closing statement kita. Gadget, it's okay.
Oke, terima kasih kepada Bapak semuanya dan terima kasih kepada seluruh partisipan. Kita berikan aplaus kepada saya pribadi dalam memberikan dan sekaligus mengantarkan kita pada siang hari ini. Barangkali ada kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf, dan jika ada kaitannya mau bertanya berkaitan dengan masalah teknis ya, mungkin sertifikat dan sebagainya, nanti langsung bisa menghubungi kepada Mas David ya, bisa melalui grup kita. Baik, oke, statement closing saya, putra putri kita aman, orang tua akan yakin. Putra putri kita sehat, orang tua akan terus bersemangat. Putra putri kita bergembira, orang tua akan merasa bahagia. Sehatkan badannya, sehatkan pikirannya, sehatkan jiwanya. Awasi terus perkembangan putra putri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.